Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa naskuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram alladzi ala ma an'amta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'du. Faqala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Yang saya hormati asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anak sekalian yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan bisa sampai paling lama 10 menit mengulang yang sudah saya sampaikan pada kegiatan seperti ini di masjid sana, yaitu qaul dari Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Nanti dihafal, Bu. Satu, judulnya adalah, ceramah singkat ini judulnya adalah fikir itu pelita hati. Diulangi apa? Fikir itu pelita hati. Jadi pikiran itulah yang kemudian menerangi daripada hati. Karena semua perbuatan, semua ucapan bahkan karakter manusia sebenarnya diawali dari pikiran. Maka kata Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, satu, jaga pikiranmu. Diulangi, jaga pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan ucapan. Maka tidak akan jauh berbeda ucapan dengan yang ada di pikiran. Seseorang tidak akan mungkin bercerita tentang gajah kalau di otaknya sedang berpikir tentang buah-buahan. Tidak akan bisa, karena itu pasti tidak nyambung, tidak akan tersampaikan oleh lisan. Maka hati-hati berpikir. Kalau pikiran kita jahat, maka insya Allah yang keluar adalah kalimat-kalimat jahat. Kalau yang ada di pikiran kita adalah kalimat-kalimat yang baik, pikiran-pikiran yang baik, maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik, yang indah-indah. Diulangi, satu, jaga pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan ucapan. Pinter. Nanti dites setelah ini, ada hadiah dari panitia. Iya, beneran, bener. Yang kedua, jaga lisanmu, ucapanmu dijaga, karena dari ucapan akan melahirkan tindakan. Maka ada istilah bahasa menunjukkan bangsa. Kalau seseorang pengen melihat kelakuannya, lihat saja gaya bicaranya. Kalau bicaranya sopan, bicaranya bagus-bagus, maka insya Allah tindakannya, perbuatannya tidak akan jauh dari ucapan. Udah, dua apa tadi, Bu? Jaga ucapanmu, karena ucapan akan melahirkan tindakan. Yang ketiga, jaga tindakanmu. Perbuatan sehari-hari yang sepele-sepele itu jangan dianggap sepele, harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, kebiasaan-kebiasaan hukum Islam. Contoh, jangan dianggap sepele kalau kemudian minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Kebiasaannya sepele, kadergah minum, kadergah makan, kadergah memakai baju. Memakai baju juga harus dibiasakan. Apa dulu? Masukkan dulu tangan kanan dan seterusnya. Makan juga dengan tangan kanan,
begitu pun dengan minum dan seterusnya, ada aturannya. Itu yang harus dijaga. Karena apa? Karena dari perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil itu dalam bentuk harian akan menimbulkan habit, arti kebiasaan. Kebiasaan bisa timbul dari perbuatan-perbuatan harian itu. So, bapak ngelatih anak masuk ke rumah siapapun lepas sendal, maka ketika dia masuk rumah kosong sekalipun tetap anak itu akan melepaskan sendal. Kenapa? Sudah terbiasa. Paham, Bu? Maka ayo dibiasakan anak-anak kita melakukan hal yang baik-baik. Yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang keempat ya. Jaga kebiasaan. Karena kebiasaan akan melahirkan karakter. Nah, kalau sudah jadi karakter nempel pada seseorang, maka akan amat susah sekali diobatinya. Sudah berkerak. Ibarat panci mah sudah keraknya sudah begitu nempel, nggak akan cukup hanya dibasuh dengan sabun saja, harus disikat dengan sikat yang pakai sikat wajah, dan itu akan merusak dari benda itu sendiri. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditarik mundur, karakter seseorang bisa terbentuk dari kebiasaan. Pinter, diulangi. Karakter seseorang bisa terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan seseorang bisa terbentuk dari tindakan harian. Tindakan harian bisa terbentuk dari lisan atau ucapan. Ucapan bisa terbentuk dari pikiran. Maka sesungguhnya pikiran itu adalah motor. Pikiran itu adalah pokok. Hati-hati berpikir. Maka sering di dalam Al-Quran sering disebut afala tafakkarun, ulil albab, dan seterusnya dan seterusnya. Karena manusia itu kemuliaannya ada pada sini, dibimbing oleh otak, dibimbing oleh pikiran. Pikiran tentu dibimbing dengan apa? Dengan hidayah agama. Baik, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Nasahibul Ibad mengatakan bahwa ayo berpikir saja, jangan berpikir yang macam-macam. Berpikir saja tentang keagungan Allah, berpikir saja tentang kehebatan kekuasaan Allah, berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan sistem dunia ini sehingga berjalan dengan sendirinya. Berpikir tentang kekuasaan Allah, maka akan menimbulkan tauhid dan keyakinan. Ada urutannya, nanti dites lagi. Ulangi. Berpikir tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah akan menimbulkan ketauhidan yang kuat dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang kemudian ingin tauhidnya kuat, maka jangan berpikir yang macam-macam, tapi berpikirlah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas yang Allah telah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Termasuk hewan diciptakan juga untuk manusia, tumbuhan diciptakan juga untuk manusia. 2. Berpikirlah tentang alaillah, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebab dengan berpikir bahwa Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, nikmat-nikmat kepada kita, fasilitas kepada kita, kelengkapan jasmani dan ruhani terhadap kita, maka akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu, apa yang sudah Allah berikan kepada kita sekarang? Ada yang bisa menyebutkan? Allah sudah berikan kita kesehatan sehingga bisa hadir, bisa duduk
bisa duduk dengan coba ibu kalau di belakangnya ada udun saja, ada wudun, ada bisul, bisa dengan tenang duduk? Nggak akan bisa. Glesak, 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 glesak. Nikmat Allah berikan nikmat kepada kita semua, maka akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidayah Islam, hidayah iman. Allah berikan kepada kita kesempatan. Banyak orang tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Karena apa? Tidak sempat. Masih ada di jalan, masih ada di dinas, masih ada di sawah, masih ada di ladang, masih ada di pasar. Susah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka kesempatan itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kumpul di sini mendapatkan undangan kehormatan dari panitia, dari Sohibul Hajat, haflah imtihan, wisuda. Kita dapat undangan. Kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak sempat, apa mungkin kita bisa hadir di sini? Tidak akan bisa. Pengennya mah teka, pengennya mah datang, pengen menyaksikan anak-anak kita yang luar biasa. Ibu, bapak, apa tidak sedih? Bukan sedih dalam hal jelek. Apa tidak sedih, bahagia melihat anak-anak seperti tadi? Luar biasa. Masya Allah, bisa menghafal surat, bisa mengurai tajwidnya, bisa dengan model baca kauni dan seterusnya. Luar biasa. Itu anak-anak siapa, Bu? Anak-anak ibu. Dan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada ibu. Anak adalah titipan. Diulangi, anak adalah titipan, dan itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Maka kalau kita kemudian mengingat, berpikir tentang itu, berpikir tentang anak-anak kita, berpikir tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, harta kita, kesehatan kita, dan semua kenikmatan, maka akan menimbulkan rasa makin cinta kita kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, berpikirlah tentang janji-janji Allah. Itu saja. Janji Allah banyak. Siapa yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahala. Siapa yang sedekah akan diberikan pahala. Siapa yang ini, kemudian ujung-ujungnya akan diberikan kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah itu banyak. Siapa yang berpuasa Ramadan akan kemudian dihapus segala dosa-dosanya dan seterusnya. Janji-janji Allah dan banyak. Dan sedekah wa'dah, janji-janji Allah itu maha benar, dan Allah tidak akan pernah meleset dengan janji-janjinya. Barang siapa yang dia berpikir tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan perasaan berharap makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa? Mendapatkan bonus dari yang Allah sudah janjikan kepada kita, yaitu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, dengan keluarga, dengan anak-anak. Insya Allah kelak akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu jelas-jelas sudah mempunyai anak-anak yang sudah luar biasa, yang pasti akan bisa mengangkat harkat derajat martabat ibu dan bapak sebagai orang tuanya, bukan hanya di dunia tapi nanti sampai di akhirat. Bukan hanya ibu ketika masih hidup bisa diangkat derajatnya oleh anak-anak yang soleh-solehah. Ibu sudah berada di kuburan, anak-anak bisa menyelamatkan ibu, menyelamatkan bapak dari kubangan siksa-siksa ahli kubur. Siksa-siksa kubur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah doa-doa dan amalan-amalan dari anak-anak kita yang soleh-soleh. Banyak hadis yang mengatakan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-siksa kubur. Banyak hadis-hadis yang menerangkan orang-orang yang kemudian diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mempunyai anak-anak yang di dunianya yang masih hidup, dan kemudian dia berdoa dan kemudian berbuat yang baik-baik untuk orang tua yang sudah meninggal dunia.
maka harus bahagia, harus bangga, dan harus punya semangat lagi untuk bisa menggiring anak-anak kita. Bukan hanya melepas begitu saja, mangkat ngaji los, beli mangkat maksa bodoh. Ibu, jangan seperti itu, karena ini adalah celengannya ibu. Ibu mati, saya mati, bapak mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya 3 yang dinanti-nantikan ibu dalam kuburannya. Di antaranya adalah waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dilanjut, berfikirlah tentang apa? Berfikirlah tentang siksa-siksa Allah. Banyak siksa-siksa Allah, ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Orang yang tidak sholat akan diancam seperti ini. Orang yang tidak melakukan kebaikan, orang yang tidak berzakat, orang yang mengabaikan amanat-amanat Allah, orang yang tidak mendidik anak-anaknya, nanti akan ada siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpikir akan siksa Allah, maka dia akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut bapak, takut ibu terhadap hewan, berbeda dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu takut kepada ular, apa yang ibu lakukan? Lari. Ibu takut kepada harimau, apa yang ibu lakukan? Lari menjauh. Ibu takut kepada manusia, apa yang dilakukan? Menghindar dari manusia itu. Tetapi ketika ibu dan bapak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendekat, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungannya, minta ampunannya dari semua bahaya-bahaya yang akan mengancam, dari ancaman-ancaman, minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berfikirlah tentang diri, apa yang sudah aku lakukan ini ya Allah untuk bekal ulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berfikir seperti itu akan menimbulkan ghairah, menimbulkan hayat, kehidupan, akan hidup batinnya, akan hidup jiwanya. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang baik-baik. Untuk apa? Untuk kehidupan saya nanti, kehidupan kita semua nanti di akhir kelak. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kita sedang bekerja, sedang menanam pohon, sedang mengarik panen. Barang siapa yang rajin memanen di dunia ini, dia akan pulang dengan membawa hasil panenannya yang baik. Fa insya Allah, mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan semuanya bernuansa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja barangkali yang sempat saya sampaikan. Intinya adalah semuanya bermuara di pikiran. Berfikirlah yang baik-baik agar menghasilkan ucapan, tindakan, perbuatan, dan kemudian siap untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak memakai kata bahasa dengan penggunaan laki-laki. Kalau laki-laki irji, pulanglah kalian, irji, tapi menggunakannya halus, irji'i, pulanglah kalian. Itu adalah kaidah yang digunakan dalam untuk digunakan kepada domir perempuan. Irji laki-laki, irji'i perempuan. Sampai halusnya Allah memperlakukan, memanggil orang-orang yang begitu hatinya sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipanggil dengan lembut dan masuklah kalian ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkumpul dengan sanak, famili, keluarga, anak-anak kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.